Baik, dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi, Baik, Mas. ya terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Market Bus. Pak Chandra, ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini. Tentu saja terkait dengan pelemahan IHSG. Banyak yang kemudian menyimpulkan bahwa pelemahan IHSG ini pengaruh oleh pelemahan dari brand BREN yang kemudian kemarin auto reject bawah ya dan juga masuk papan pemantauan khusus. Signifikansinya menurut Anda seperti apa atau ada sentimen lain yang lebih signifikan dibandingkan dengan pelemahan ataupun ARW-nya brand ini Pak Chandra? Sebenarnya dua sisi ya. Memang dari Mhm. sisi global juga kita lihat bahwa equity market juga secara keseluruhan juga pada kena pressure gitu. Sehingga secara umum memang kita lihat IHSG atau GCI itu basically juga mengalami hal yang sama. Nah, secara spesifik kalau kita lihat pecahan daripada komposisi lah ya secara market cap itu memang yang mungkin market cap nomor 1, nomor 2, nomor 3 di mana brand adalah nomor 1 mempunyai signifikansi yang cukup besar ya karena yang nomor 1 dan nomor 3 kalau kita bandingkan dengan nomor 10 aja mungkin size-nya bisa 5 sampai 6 kali gitu lah. Jadi memang ada sedikit penyebaran yang sifatnya agak timpang ya sehingga memang pada saat terjadi koreksi yang dalam di brand terrefleksinya akan cukup signifikan di IHSG-nya. Artinya memang secara valuasi memang cukup market cap ini cukup besar begitu ya, sehingga kemudian apapun yang terjadi kepada saham-saham yang market cap-nya besar, ini berpengaruh cukup signifikan terhadap pergerakan dari IHSG. Oke, Betul. terkait dengan brand sendiri Pak Chandra, saham EBT ini akan ditransaksikan dengan skema full call auction dalam sebulan. Ya, Signifikansinya apa dan mungkin semacam edukasi untuk investor pemula begitu. ya, Seperti apakah skema full call action ini? jadi pertama mungkin dipindahkan kepada pemantauan khusus karena memang dilihat secara valuation ya atau secara fundamental kalau misalnya kita lihat brand dengan mekanisme PI aja ya itu udah 700 kali gitu angka yang sangat di luar rata-rata lah kita PI market kita bicara 17 kali atau bahkan bisa 20 kali ini udah di luar valuasi jadi memang agak susah menjustify pergerakan harga saham brand dari sisi fundamental sehingga akhirnya memang karena mungkin ditakutkan ada flow yang mempengaruhi harga saham sama BEJ akhirnya decide untuk masukin ke pemantauan khusus dan di dalam pemantauan khusus ini dilakukan dengan sistem auction. Nah, sistem auction ini kan pada dasarnya penentuan atau kejadian itu per sejam sekali kalau nggak salah ya. Dan itu relatif akan bid offernya tuh kayak ditutup ya. Bedanya dengan yang kalau kita lihat sehari-hari kan biasanya bid offer kebuka. Nah kalau bid offer kebuka tuh palingan kita punya feel lah artinya lebih banyak permintaan atau lebih banyak yang mau menjual gitu loh sehingga orang bisa get better feel lah untuk melihat harga saham. Pada saat itu ditutup semua itu akan lebih sulit lah artinya untuk ngintip ini orang lain pada mikir apa sih. Jadi lebih keputusan mengambil pembelian atau penjualan hanya kayak saya sendiri gitu pemainnya karena yang lain nggak kelihatan kan sehingga itu dianggap dengan mekanisme seperti itu diharapkan mungkin harga sahamnya menjadi lebih atau pembentukan harga sahamnya prosesnya menjadi lebih normal ya rather than kita lihat ini kebuka terus ada yang ngikutin atau ada yang ngedorong market gitu loh jadi dengan ditutup itu diharapkan prosesnya menjadi lebih normal lah. Baik, terkait dengan pelemahan yang signifikan pasca masuk papan pemantauan sendiri. Untuk investor yang sudah lama mengincar brand gitu ya, rekomendasi Anda seperti apa Pak Chandra? Balik lagi tadi kalau misalnya kita lihat secara fundamental kelihatannya justifikasi untuk beli gitu ya menjadi sangat irasional ya karena dengan PI 700 kali kan berarti Ya. kan Anda menginvestasikan 100 rupiah, Anda nunggu balik 100 rupiah itu sampai 700 tahun lah gitu kan. Jadi kitanya udah nggak ada gitu, duitnya belum balik gitu. Jadi sangat tidak irasional artinya pengambilan keputusan seperti itu. Jadi tapi memang agak sulit karena kadang-kadang terutama untuk fund manager ya pada saat mereka di benchmark dengan indeks tertentu
dan brand itu mungkin ada di dalamnya, itu mungkin akan menciptakan dilema tersendiri itu. Betul. Harga wajarnya berapa sih menurut Anda, Pak Chandra, untuk brand sendiri? Iya, kalau kita lihat cara yang sederhana aja gitu kan, seperti PGO gitu kan, di bracket perusahaan yang sama, itu mereka di trading di PE 17 kali gitu. Jadi pilihannya either PGO jadi 700 kali, atau brandnya yang turun menjadi 17 kali gitu. Karena kita lihat mana yang lebih wajar lah. Kalau kita lihat PE market itu harusnya trading di sekitar 15-16, karena ini geothermal, green energy, mungkin dapat premium sedikit. Dari sisi fundamental mungkin PE mungkin at max 20 kali ya. Oke, jadi satu hal yang paling simpel dilakukan untuk kemudian melihat valuasi harga dari sebuah saham gitu, selain kemudian melihat data fundamentalnya, juga membandingkan dengan peer-nya gitu ya, wajar atau tidak begitu. Betul. Oke, sebagai pembanding PGO menurut Anda, ataupun mungkin saham-saham yang berbasis sama lah begitu, yang nampaknya menarik dan juga mungkin dijadikan opsi untuk masuk, yang mana Pak Chandra? PGO for sure satu. Jadi mungkin juga satu lagi Arco ya, yang kalau nggak salah wind energy ya. Jadi tapi nggak terlalu banyak pilihan juga. Dan perlu diingat juga bahwa kalau misalnya dalam bisnis green energy ini, meskipun kelihatan lagi hype, lagi menarik, terutama untuk yang geothermal ini sebenarnya adalah proyek-proyek jangka panjang ya. Jadi kayak payback period mungkin bisa 7-8 tahun, investment di awal itu pasti besar, dan pengembalian investasi itu cenderung lambat gitu ya. Jadi ini sangat berbeda dengan misalnya kayak retail market gitu ya. Kita kemarin jualan 100, mungkin dalam 2 tahun 3 tahun bisa jualan 200 gitu ya, bisa double up gitu. Ini misalnya mereka mau nambah kapasitas double itu misalnya 45 megawatt jadi 90, bangun 50 megawatt atau 45 megawatt itu mungkin butuh 2-3 tahun gitu loh. Dan cash flow baliknya juga akan di spread over ke 7-8 tahun. Jadi memang green energy ini mungkin bisnis yang sebenarnya secara cash flow maupun secara pengembalian itu sifatnya sangat jangka panjang sih. Oke, artinya ini memang cocok untuk investasi panjang begitu ya? Untuk iya, mungkin lebih cocok ke institusional sih sebenarnya. Oke. Kalau kita lihat banyak kemudian analisa yang menyampaikan bahwa pergerakan IHSG hari ini pasca kemarin kemudian terpengaruh oleh pelemahan dari brand sendiri, hari ini akan berjalan sideways. Menurut Anda akan seperti apa pergerakan IHSG di hari ini, Pak Chandra? Mungkin cenderung akan koreksi lagi ya, terutama kita lihat dari globalnya hari ini nggak terlalu bagus. Salah satu kondisi utama sebenarnya necessary condition yang perlu dipenuhi supaya market punya momentum yang lebih positif, mungkin harus di stabilitas pergerakan rupiah ya, karena jadi even waktu market di luar relatif bagus tapi terjadi tekanan terhadap rupiah, ada kecenderungan ya segitu cenderung negatif gitu loh. Jadi sampai saat ini kita masuk, kita lihat globalnya negatif, rupiahnya juga masih relatif di tingkat tinggi 16.100, 16.200, itu sebenarnya peluang untuk IHSG-nya menjadi positif sentimen jadi lebih kecil ya, atau sangat kecil lah gitu. Jadi terlepas daripada brand yang secara spesifik teknis justru membuat kondisi juga lebih tertekan pada saat brand itu koreksi. Di luar dari itu memang kondisinya memang relatif cenderung untuk koreksi sih. Baik, artinya akan cenderung terkoreksi menurut analisis dari Anda pergerakan IHSG hari ini. Baik, kita akan bahas saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Anda, Pak Chandra, usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.